Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya kasih tema menghadapi kemustahilan hidup. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-27 dikatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sering kita mendengar kata tidak mungkin saya sembuh dari kanker saya. Tidak mungkin saya bisa membayar hutang yang begitu banyak. Gak mungkin saya sudah mandul untuk bisa memperoleh anak. Kata-kata di atas seringkali menanamkan rasa takut dan keputusasaan. Seolah sudah tidak ada harapan untuk meraih jawaban dari pergumulan-pergumulan hidup kita sekalian. Inilah yang disebut dengan jalan mustahil, jalan buntu. Kita melihat kisah dari seorang Musa. Ketika Musa diperhadapkan dengan kemustahilan, peristiwa itu dimulai ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana setelah Tuhan mengirimkan 10 tulah di Mesir dengan suatu tujuan supaya bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi apa yang terjadi ketika tulah yang ke-10 dan pada waktu itu Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi Firaun berubah pikiran. Lalu ia berniat untuk mengejar bangsa Israel. Dia sendiri yang memimpin dengan para tentaranya yang terlatih, dengan kereta-keretanya yang luar biasa. Kita melihat pada waktu itu bangsa Israel terjebak di Laut Teberau dengan pegunungan di setiap sisi, laut di depan mereka, dan pasukan musuh yang dipimpin oleh Firaun sendiri menyerang mereka. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Allah seolah tidak peduli melihat keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Ini adalah jalan buntu. Ini adalah jalan kemustahilan. Alkitab mengatakan orang-orang pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengeluh bahwa semestinya mereka tetap menjadi budak di Mesir daripada mati di Laut Teberau. Mengapa bangsa Israel berada di Laut Teberau? Bapak Ibu, karena Allah memimpin mereka ke sana untuk suatu tujuan. Mungkin bangsa Israel akan berkata, ya kita akan binasa. Tetapi justru Allah menyiapkan kejutan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun mustahil bagi manusia, namun di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Tuhan menunjukkan kuasanya seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Bapak Ibu. Musa berkata, jangan takut. Berdirilah teguh dan engkau akan melihat pembebasan yang akan Tuhan berikan kepadamu hari ini. Orang-orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak pernah akan kau lihat lagi. Tuhan akan berperang untukmu. Kau hanya diam saja. Kebuntuan yang kedua yang kita bisa lihat adalah kebuntuan seorang Abraham. Allah telah memberi Abraham mimpi untuk menjadi leluhur bagi bangsa yang besar. Tapi istrinya Abraham, dia mandul. Belum memiliki anak sendiri. Namun ketika Abraham berumur 100 tahun secara ajaib lahirlah Ishak, anak yang dijanjikan itu. Namun dalam kitab Kejadian pasal 22, Allah meminta Abraham untuk menyerahkan putranya satu-satunya. Apa yang Allah perintahkan kepada Abraham untuk dilakukan mungkin meresahkan, tetapi Allah sesungguh-sungguhnya sedang menguji Abraham. Abraham telah menemui jalan kemustahilan. Tetapi Abraham terus melakukan apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Alkitab mencatat, Abraham sangat percaya bahwa jika Ishak nanti mati sekalipun, Allah
sanggup untuk menghidupkannya kembali. Di sini sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan kepada kita untuk suatu mujizat. Semakin kelam situasi kita, semakin putus asa keadaan kita, dan semakin segala sesuatu tanpa harapan. Namun ketika kita percaya, ketika kita beriman, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sesungguhnya semakin Allah sedang mempersiapkan kita untuk berkat kemenangan yang jauh lebih besar daripada itu. Lihatlah apa akhirnya. Akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kemenangan atas kehidupan Abraham, atas kehidupan Musa dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kemustahilan, percayalah kepada Allah. Berimanlah bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji atas janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini yang menguatkan bagi kami. Ketika kami menghadapi kemustahilan, kami percaya bahwa Tuhan terus beserta. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.